Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi kita ikuti bersama pembacaan Maulid Al-Ibrahim oleh Ibu Majelis Ta'lim Al-Quran Sunnah dengan penuh rasa syukur dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bacaan ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kami mendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memberkati peringatan Maulid pada malam hari ini. Marilah kita menyambungkan secara bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengantar acara yang pertama, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Faisal Syukur Isma yang akan membacakan Quran Surah Al-Azhar ayat 21 sampai 22 kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada punya lagi kan? Yang langsung sampai ada yang bonceng di suksesor supaya ini mau ditemu. Silakan bikin satu belakang sampai masuk. Saya bilang Ustaz Farid di belakang ada jenderal. Oh,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Tuhan ayat suci nanti menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara rahimakumullah. Dan merupakan rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Ikhwanul Muslimin, Bapak Haji Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustaz Abdul Kalam, Ustaz Abdul Rahman, dan yang saya hormati Abu Kalam, Ustaz Aminan Nur Rahman. Mohon maaf kalau salah. Dan saya sampaikan selamat datang di kota Ternate, kota kecil tapi cantik Ustaz. Bapak Ibu majelis lain yang saya banggakan, ada kalangan remaja yang selalu berkecimpung di Masjid Ikhwanul Muslimin yang saya cintai. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang kemudian telah hadir pada malam hari ini dalam rangka memenuhi undangan dari Badan Kesejahteraan Masjid Ikhwanul Muslimin di Kelurahan Soah. Dan yang kedua saya sampaikan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang telah memberikan kontribusi baik secara fisik maupun non fisik sehingga pada malam hari ini acara penyelenggaraan Maulid Maulid dapat terlaksanakan berjalan aman dan lancar. Salawat kita telah melakukan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW. Semoga kita berbahagia dalam kesempatan di akhir haji bersama Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam sambutan saya tidak panjang lebar dari perlu saya sampaikan. Cuma sekedar kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Di mana kita sudah melaksanakan perayaan Maulid yang temanya memetik kebenaran Nabi Muhammad SAW untuk karakter generasi muda Muslim. Menurut saya karakter ini harus poin dan sekian ada poin harus malam ini saya berusaha pada diri saya sendiri maupun para sekalian bahwa bukti cinta kita kepada apa saja bukti-buktinya. Menurut hemat saya tidak terlalu banyak bukti yang perlu kita tunjukkan pada diri kita. Mungkin nanti akan ditawarkan pada Pak Ustaz dengan berbagai dalilnya, tapi hanya 3 bukti konkret yang perlu kita buktikan pada diri kita. Apa itu bukti konkret? Yang pertama, kita telah membuktikan pada diri kita Tuhan berselawat orang pada Tuhan. Itu cinta kita kepada Rasulullah. Suatu hari kita sudah berselawat orang pada Tuhan.
Kalau satu kali atau satu kali sedikit lebih pesawat dan kita melakukan kita yang sulit. Itu waktu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tema yang ada karakter atau makhluk. Sebagai manusia biasa tidak mungkin kita bisa menyamai karakter berbeda. Tapi pada tidak ada 10-20% yang bisa mengarah ke sana terkait dengan karakter atau makhluk. Karena ada dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku datang hanyalah memperbaiki akhlak Allah Taala. Yang kalimat terakhir bahasa Arab akhlak buruk dari dan Ustaz lebih mendetail. Saya bukan Ustaz, saya juga Inggris. Dan bukti cinta kita yang ketiga sudah seberapa jauh kita melaksanakan sunat-sunat daripada baginda kita Rasulullah. Jadi saya berpesan kepada saudara-saudara saya sekalian bahwa wujud dari bagaimana kita mencintai baginda kita cukup tinggi. Katen sudah jam belum jam segini. Kalau tiga ini bisa kita lewati itu bahwa kita bahwa itu kita mencintai baginda kita Rasulullah SAW. Itu hanya pesan saya berkaitan pengembangan dari materi lebar dan dua slide terkait dengan tiga aspek tadi. Yang satu aspek terkait dengan akhlak, yang menyambung dengan tema, dan ketiga adalah melalui Allah untuk generasi muda Islam. Itu baru dari sosial bangsa. Dan memang itu kita lakukan generasi muda di depan kita adalah generasi yang memiliki akhlak. Kan saya bilang itu. Barangkali yang bisa saya sampaikan sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya pada anak-anak yang sudah Kagak ini tak tinggal ya. berupaya untuk melaksanakan perayaan ini di seluruh majelis taklim dan berbagai jenis lain yang sudah berkontribusi sehingga acara yang bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah sih. Selanjutnya pembahasan mengenai keyakinan dan hikmah Allah sekaligus ditutup dengan doa. Oleh karena itu mari kita amalkan bersama mau'izah hasanah yang disampaikan oleh kita bersama Al-Habib Abdul Rahman Al-Aslam. Kemudian kita dilanjutkan dengan Ustaz Muhammad ini murid dari dia pertanyaan sebentar. Boleh guru di bawah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayatan man aqama bi 'azamatihi wa jalalihi. ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد, saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Ikhwan Muslimin, yang saya muliakan, saya hormati Ketua BKM Masjid Ikhwan Muslimin,
beserta ibu-ibu majlis ta'lim dan seluruh panitia dan hadirin wa hadirat, para asatidz, khusus tetamu kita Ustaz Minanul Rahman Allah Ta'ala biduni hayatin umrah wa jamil hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawahibul khairi mabsutah biman yain, hidangan kebaikan dihidangkan di acara-acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mencicipinya. Ini ungkapan daripada Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Momentum dan perayaan Maulid bukan sekedar seremonial tahunan, tapi ada sesuatu yang kita ambil untuk hidup kita selama ada di dunia ini. Di antaranya yang kita ambil dari perayaan-perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini yang sering disampaikan di perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di dalam diri Rasul, di dalam diri Nabi ada teladan yang baik. Uswatun hasanah atau iswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara keteladanan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahtaj ila liqa'at. Kita butuh banyak pertemuan, gak cukup membahas akhlak Nabi Muhammad SAW. Terlalu besar Rasul, karena satu-satunya manusia yang diberikan gelar oleh Allah memiliki akhlak, bukan akhlak yang mulia, bukan akhlak yang baik yang Allah berikan gelar kepada Nabi, tapi Allah sebut khuluqun azim, akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas, bahkan bukan hanya sekedar akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung. Kalau selain Rasul SAW disebut ya husnul khuluq atau makarimul akhlak, sebagaimana disampaikan oleh ketua BKN, ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, yang beliau lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Saya hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 wafat 241 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak." Saya hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, shalihal akhlak. Jadi akhlak yang agung tidak ada satupun yang bisa mencapainya. Jadi ketika kita ingin meniru Rasul, kita gak dapat 100% akhlaknya Nabi, gak bisa. Itu limited edition, hanya untuk Nabi, khuluqun azim. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh atau ibadah haji, ketika ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadap ke makam Nabi, itu ada kaligrafi tulisan.
di jendelanya di bagian atas disebutkan di situ Nabiun Azim khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu azzama rahmanu fi sayyidil kutbi. Nabi yang agung, yang akhlaknya telah diagungkan oleh Allah sebagaimana yang termaktub di dalam Sayyidil Kutbi, pimpinan seluruh kitab suci, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang ayatnya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya rawah al-Imam Tirmidzi bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, anil Hasan anil Hasan anil Hasan anil Hasan an jaddil Hasan, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bi isnadin hasan, yang didapatkan dari Hasan, dari Hasan, dari Hasan, dari Hasan, dari kakeknya Hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Inna ahsanal hasan al-khuluq hasan. Hasan yang pertama bernama Imam Hasan bin Sahal, meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Imam Hasan bin Dinar. Imam Hasan bin Dinar mendapatkan riwayat ini dari gurunya Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri mendapatkan riwayat ini dari gurunya, yaitu Al-Imam Hasan bin Ali. Ya, Al-Imam Hasan bin Ali dan juga Imam Ali itu gurunya Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan bin Ali mendapatkan dari kakeknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Nah, di pertemuan ini saya hanya merangkum 3 saja yang perlu kita contoh dari akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sidqun, kejujuran. Ini menjadi barang langka di akhir zaman. Orang dengan mudahnya berdusta tapi tidak merasa melakukan kedustaan. Para ulama mendefinisikan apa sih itu dusta, itu menarik. Ada yang mendefinisikan dusta itu adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada dan meniadakan sesuatu yang ada. Itu namanya dusta. Mengadakan sesuatu yang tidak ada, yaitu realitanya tidak ada tapi kita ngarang-ngarang, itu namanya dusta. Atau sesuatu yang ada tapi kita tutupi, itu juga dusta. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan julukan As-Shadiqul Amin, orang yang sangat jujur dan sangat amanah. Bahkan kejujuran Nabi itu di seluruh aspek kehidupannya, semuanya kejujuran. Bahkan dalam bercanda pun jujur. Dalam bercanda pun jujur. Itu akhlak yang sangat terpuji, yang langka di zaman kita saat ini. Sidqun, kejujuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, hendaklah kalian jujur karena sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga. Jadi mafhum mantuknya di sini, kata Imam Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, bahwa ketika Nabi mengatakan hendaklah kalian jujur karena jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga, bukan syarah dari Imam Syatibi tapi mafhum mantuk yang saya ambil dari kaedahnya beliau, itu artinya adalah surga itu tempatnya orang jujur, gak ada pembohong di surga. Maka lanjutan hadis tersebut Nabi mengatakan hati-hati dengan dusta.
Karena kedustaan itu yahdi ilal fujur, dia mengantarkan kalian kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu membawa kepada neraka. Jadi jangan remehkan kedustaan. Berdusta itu konsekuensinya adalah neraka, kata Rasulullah SAW. Nah, sehingga sifat Nabi yang perlu kita tiru diantaranya adalah as-sidqun, kejujuran. Dan jujur ini kalau di kajian ilmu tasawuf lebih luas pembahasannya. Bukan hanya jujur kepada manusia, tapi dalam kajian tasawuf jujur terhadap diri sendiri. Lain di hati, lain di lidah. Itu bukan jujur. Keikhlasan itu buah dari kejujuran. Seseorang ketika ibadahnya atau apapun itu yang dilakukan dari amal soleh, yang dia lakukan semata-mata karena Allah, itu buah dari kejujurannya. Jadi ketika orang terbiasa berbohong kepada makhluk, maka lama-kelamaan akan terbiasa berbohong kepada Allah. Dan secara tidak langsung dia telah berbohong kepada Allah ketika dia berdusta kepada orang lain. Saat itu dia tidak menganggap Allah ada, padahal Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang dia ucapkan. Seandainya dia yakin Allah itu akan melihatnya, memantaunya, mengawasinya, sekalipun makhluk tidak mengetahuinya, muncul tadi rasa khauf. Kata Ustaz bilang, al-khauf, rasa takut itu muncul bahwa Allah yang mengetahui. Mungkin makhluk itu tidak tahu, manusia itu tidak tahu, tapi Allah Ta'ala mengatakan innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi di hati, bahkan yang belum terlintas di hati, Allah pun telah mengetahuinya. Itu sifat alimnya Allah. Jadi sifat jujur ini penting ditanamkan. Makanya kadang-kadang orang tua secara tidak langsung mengajarkan anak tidak jujur. Contoh sederhana, ada tamu datang, dia lagi capek, orang tua bilang, ya papa gak ada, padahal ada. Ini semuanya dia sedang mendidik anaknya menjadi pendusta. Dan akhirnya anaknya dengan polosnya membuka pintu, mengatakan papa bilang papa tidak ada. Itu pendidikan. Kata Zunnun al-Mithri, as-sidqu sayfullah ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya dari Imam Abi Nu'aim al-Asbahani. Kejujuran itu pedangnya Allah. Jika diletakkan pada segala sesuatu, maka dia akan memutuskannya. Antum ketika jujur dicatat di sisi Allah, yuktab indallah siddiqa, ditulis baginya di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Itu kan gelar tertinggi. Bahkan kita diperintahkan senantiasa berkumpul dengan orang-orang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa diperintahkan kita bergaul dan berkumpul senantiasa dengan orang-orang jujur? Agar sifat itu menular. Karena attiba' tasriqut tiba', tabiat mencuri tabiat. 40 hari saja kalau kita bergaul dengan tukang dusta, dan tadinya kita bukan seorang pendusta, akan terjangkit penyakit itu. Itu dalam kajian ilmu tasawuf seperti itu. Makanya ini satu sifat yang sangat langka di akhir zaman. Langka. Ada tapi sedikit yang mengamalkan. Sifat yang kedua atau akhlak yang kedua yang perlu kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu, rendah hati. Ini juga sudah langka, semuanya hidupnya hedonis.
Ya, hedonis itu hidup di dunia hanya ingin mencari pengakuan, kesenangan duniawi semata. Sehingga apa yang terjadi? Muncul sifat anania, egoisme. Semuanya pengen hebat, semuanya tidak pengen mengalah, semuanya pengen disanjung, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Sehingga apa? Sifat rendah hati pun pudar. Padahal orang yang rendah hati itu senantiasa dia akan tetap mulia di sisi Allah walaupun seluruh manusia menghinakannya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Tawadhu. Kita tidak ada alasan untuk sombong sebagai manusia. Sayyidina Ali mengatakan, saya heran ada manusia yang sombong. Imam Ali karramallahu wajhah, Imam Ali berbicara tentang tawadhu, beliau memberikan contoh ketawaduan itu. Dalam sejarah ditulis dengan tinta emas ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Beliau katakan kepada putra beliau Imam Hasan wal Imam Husain alaihi wassalam, ini makanan mewah, kalian panggil warga siapapun dia, mau dia muslim ataupun kafir, terutama kaum du'afa, fuqara wal masakin, kalian jamu mereka dengan makanan mewah ini, panggil semua tanpa terkecuali. Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada waktu itu duduk di emperan jalan, kemudian lewatlah orang-orang yang ingin mengambil makanan tersebut. Di antaranya ada orang Yahudi. Ketika orang Yahudi lewat, lihat Imam Ali sedang duduk di emperan jalan dan dia tidak mengenali bahwa ini adalah Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada waktu itu yang memberikan makanan tersebut. Kata orang Yahudi, Pak, kenapa gak ikut ambil makanan? Nanti saya ambilkan ya, tunggu di sini. Kata Sayyidina Ali, ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah orang Yahudi pergi. Di sana dibagikan makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang enak kepada kaum fuqara wal masakin, dikasih oleh Imam Hasan wal Husain, yang diberikan tugas tersebut oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Lihat, tawadhu. Padahal makanannya dari beliau. Akhirnya dibagikan, tiba antrian orang Yahudi, dikasih itu makanan satu porsi. Orang Yahudi mengatakan, saya minta 2 porsi. Kata Imam Hasan, kenapa? Kamu kan sendiri. Enggak, saya mau minta tolong, saya kasihan, ya. Saya kasihan itu di emperan jalan sana ada orang tua sedang duduk. Saya ingin kasih makanan ini kepadanya. Kata Imam Hasan, di mana orangnya? Itu di emperan. Dilihat Imam Hasan, oh ayahnya. Kata Imam Hasan, ini yang kasih makan ini beliau, ayah saya, Imam Ali bin Abi Thalib. Tawadunya dipraktekkan. Orang tawadu akan mulia. Orang sombong hancur. Kita gak usah bicara jauh, ya. Itu di Al-Quran diceritakan orang-orang sombong. Apa akhir hidup mereka? Kehancuran. Namrud hancur. Bahkan istananya gak kelihatan sama sekali. Hancur. Dan matinya dihinakan oleh Allah oleh seekor serangga. Masuk ke dalam hidungnya sehingga menggigit otaknya dan akhirnya dia mati. Ada Fir'aun, kesombongan, dengan kekuasaannya hancur. Ada yang sombong dengan hartanya, Qarun, ditenggelamkan oleh Allah ke dasar neraka. Kemudian kita lihat belakangan ini pejabat-pejabat, coba lihat, hancur dengan kesombongan. Saat ini di Nepal tuh, di Nepal, ya, terjadi itu. Jadi kesombongan itu akhirnya adalah kebinasaan. Tawadhu akhirnya adalah kebahagiaan dan kemuliaan. Tawadhu, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang kalau jalan di muka bumi rendah hati, tawadhu.
Nah ini sifatnya Rasulullah SAW. Orang sebenarnya manusia yang berhak sombong itu Nabi Muhammad. Ya, yang berhak untuk sombong itu kalau ada dibolehkan sombong itu halal, sombong itu dibolehkan, yang berhak hanya Nabi Muhammad SAW. Kita bicara hakikat Muhammadiyah. Beliau bisa sombong bahwa beliau satu-satunya manusia yang diciptakan secara khusus oleh Allah berupa Nur Muhammadi. Dalam Al-Quran diinformasikan selain Nabi Muhammad itu berasal dari tanah. Nabi Muhammad SAW diberikan gelar sebagai pemimpin seluruh makhluk di yaumil qiyamah. Ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhr. Ada kalimat penutup, saya ini pemimpin seluruh makhluk di hari kiamat wala fakhr. Saya tidak bangga dengan itu. Kita tawaduknya luar biasa selalu. Bahkan ada satu nukilan riwayat ketika Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi, man anta? Engkau siapa wahai Rasul? Dijawab oleh Rasul, ana abdul hud. Saya adalah seorang hamba yang banyak dosa. Ini Rasul Muhammad SAW. Bagaimana ada dosa? Manusia yang dibersihkan oleh Allah, jismuhu tahirun, mutahharun, mu'azzamun, munawwarun. Disucikan, diagungkan, diberikan cahaya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa rendah hatinya Nabi Muhammad SAW. Ana abdul muzlim, hasya wa kalla. Tidak mungkin itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, akhlak Nabi yang istimewa, penyayang, rahmat. Sama siapapun rahmat. Kepada anak kecil rahmat. Ya Umair, ma fa'ala Nudair, kata Rasulullah SAW. Ada anak kecil nangis, saudaranya Sayyidina Anas bin Malik, namanya Umair. Dia piara burung kecil. Waktu burungnya itu mati, ini anak kecil menangis. Nabi sempatkan waktu hibur anak ini. Padahal Nabi manusia paling sibuk. Semua jabatan dipikul oleh Rasulullah SAW. Sebagai guru, iya beliau sebagai guru. Kepala rumah tangga, iya, bahkan 9 istrinya. Kemudian sebagai jenderal pasukan, iya adalah beliau. Sebagai menteri ekonomi, beliau juga sering ke pasar lihat bagaimana ekonomi yang terjadi, inflasi dan lain sebagainya. Semua kesibukan itu dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika melihat anak kecil itu menangis karena seekor burungnya itu mati, beliau sempatkan waktu menghibur anak kecil tersebut dengan serius. Maka Nabi katakan, ya Umair, ma fa'ala Nudair. Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini sehingga kau menangis? Kata Nabi Muhammad SAW. Hadis yang singkat tapi jadi istinbat hukum, piara burung boleh. Yang penting tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, ngasih makan, rawat dengan baik, dan jangan sampai waktu banyak terbuang dengan burung. Akhirnya waktunya lebih banyak dengan burung daripada istri. Waktunya banyak terbuang. Tapi kalau hal itu tidak mengganggu, dia bisa memanage waktu dengan baik, dia bisa merawat itu burung dengan baik. Kadang-kadang orang kan punya hobi, tidak semua orang sama. Kadang-kadang dengan itu bisa menghilangkan stres kalau dia punya hobi burung. Jadi ada dampak-dampak positif yang akan dia alami dengan sebab itu. Jadi sifat rahmat ini juga satu hal yang langka di zaman saat ini. Ya, orang lagi sudah tidak ada belas kasih. Ya, kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita sampai saat ini di Palestina hanya jadi tontonan. Padahal pelanggaran HAM yang sangat nampak jelas di hadapan mata kita setiap harinya. Mereka kelaparan, mereka dibunuh, dibantai. Saya tidak berbicara warga sipil, ya. Warga sipil gak punya daya. Yang penting ada dalam hatinya itu rasa empati, rasa prihatin dan bersuara.
Tapi ini yang dihisab adalah para pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin Islam. Mereka akan menjadi orang pertama yang dihisab di yaumul qiyamah ketika menyaksikan ada saudara-saudaranya yang muslim dibantai. Dihisab oleh Allah. Makanya jabatan itu berat. Nabi kasihan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika meminta jabatan kepada Nabi. Nabi mengatakan jangan. Ini akan menjadi penyesalan terbesar di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti akhirnya orang-orang Islam meninggalkan jabatan, enggak juga, karena juga butuh orang-orang baik yang mengambil jabatan untuk kebaikan. Tapi Nabi ingin mentarbiyah kita bahwa jabatan, setiap jabatan itu makin tinggi, makin besar mas'uliyahnya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu, terakhir saya tutup, nanti dilanjutkan oleh guru kita Ustaz Inan Rahman. Di masa Daulah Abbasiyah, ini satu daulah yang periode kekuasaannya sangat panjang. Ada satu orang wanita muslimah ditawan oleh orang Romawi. Satu orang dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian wanita muslimah ini berteriak, wahai umat Islam tolong, wahai khalifah tolong saya dizolimi. Pada waktu itu ada orang Islam kebetulan masuk penjara juga. Dia mendengar itu. Kamu siapa? Dia, saya wanita muslim. Kok bisa ditawan di sini? Saya ditawan secara zalim oleh orang Romawi. Yang laki-laki ini yang ditawan bebas. Akhirnya dia melapor kepada khalifah waktu itu, khalifah Daulah Abbasiyah. Ada di kitab karya Ibnu Athir Al-Kamil fi Tarikh. Dalam kitab tersebut termuat, kata lelaki ini, wahai khalifah, ada seorang wanita muslimah ditawan di Romawi. Dia minta tolong, dia ditawan secara zalim. Kata khalifah, kalau begitu besok saya kerahkan seluruh pasukan saya untuk membebaskan wanita tersebut. Kita siap berperang melawan Romawi untuk menyelamatkan seorang muslimah. Hanya digerakkan semua pasukan berperang dengan Romawi hanya untuk menyelamatkan seorang muslimah yang ditawan secara zalim oleh orang Romawi. Sekarang berapa puluhan ribu yang telah dibunuh. Kita menyaksikan setiap saat. Akhirnya kita sudah malas lagi nonton, karena yang ada hanya sakit hati dan gak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak bayi dibunuh, perempuan dibunuh. Ini menjadi hisab bagi para pemimpin. Nah, kalau sudah ada seorang muslim gak ada empati sama sekali, gak ada rahmat sama sekali, maka dia butuh beristighfar karena hatinya sudah keras. Orang kalau hati keras gak ada sifat rahmat, kasih sayang itu hilang. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita menjadi seorang mukmin yang berakhlak mulia, yang penuh dengan kasih sayang dan tawadhu, dan insyaallah akhlak ini bisa membawa kebaikan bagi kita dengan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sehat, panjang umur sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiri minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana 'ala an-nuhudi ila ijadi hadhihi al-haflah li dhikra mawlidi khairil bariyah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Janaibal Qurama Aizah yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Habib Abdul Rahman Assegaf, Bapak Ibu semuanya, para DKM, para Ustaz, saya taklimkan, saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru alhamdulillah kita bisa kumpul sama-sama untuk memperingati bentuk syukur kita akan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya taklimkan, seseorang yang dipuji karena ketinggian, keluhuran, kehebatan ibadahnya disebut dengan Ahmad. Jadi bakar di tangannya. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa tanganmu kok kebakar begitu ya? Kata itu, oh anak muda, semalam saya mimpi. Saya mimpi melihat kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Ya. Ibu saya itu sedang dibakar di neraka, kena api neraka badannya. Ya. Hanya membawa sepotong serbet atau tisu lah ya, kain lap, sama sepotong daging untuk matiin api, tapi tetap kebakar. Ibu saya minta tolong, minta air, kepanasan. Ya. Saya bingung nyari bapak nggak ada. Ternyata saya cari di kerumunan, bapak sedang ngasih minum orang-orang. Ya, maka saya bilang ke bapak, Pak, minta air untuk ibu. Bapaknya nggak ngasih, jangan, ibumu udah salah arah. Direbut sama anak itu, ya, air dari tangan bapaknya yang mau dikasih ke orang-orang, cuman mau dikasih ke ibunya. Ternyata ketika mau dikasih ke ibunya, disambar api neraka, tangannya itu, ya, kosong, dia bangun, luka itu ada. Ya, maka kata Nabi, engkau tahu kenapa ibumu di neraka dan bapakmu di surga? Sebab ibumu dalam hidupnya itu pelit, seumur hidup cuma sedekah 2 kali. Ya. Sedangkan bapakmu itu orang dermawan yang luar biasa. Ya, makanya orang dermawan itu Habibullah, akan cepat menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Walau kana jahilan, walaupun dia orang nggak alim, tapi kalau dermawan itu cepat untuk bisa menjadi walinya Allah. Wal bakhilu adullah walau kana abidan. Dan orang pelit, orang bakhil itu menjadi musuhnya Allah walaupun dia ahli ibadah, rajin ibadahnya, pelitnya luar biasa, maka dia tidak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dicintai Allah, dicintai orang-orang, yaitu menjadi orang yang dermawan. Ya, ada pembangunan masjid, pesantren, ikut menyumbang, ya, sebisa mungkin. Ya, itu insya Allah akan cepat menjadi kekasihnya Allah dan juga dicintai oleh orang-orang. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya kita tiru Nabi Muhammad dengan ibadah kita dan juga dengan akhlak kita. Terakhir saya kasih ijazah, karena yang hadir ini kan sudah ya setengah jalan ya, atau paling ada yang sudah injury time ya, mendekati ini. Ada satu amalan yang tersirat di dalam Al-Quran, dikatakan oleh Imam Sanusi, ya, yaitu 2 ayat terakhir di dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu kalau diartikan ya tentang terkait dengan Nabi Muhammad. Artinya mangqara'a hadaini ayataini, siapa yang mau membaca 2 ayat itu. Ya, ayat itu ayat yang terakhir dituliskan di dalam Al-Quran, bukan yang turun, tapi yang terakhir dibukukan. Di Al-Quran kan dulunya tercecer, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan, ada yang di batu, macam-macam. Di zaman Sayyidina Utsman itu dikumpulin jadi satu, ditulis, dikepalai oleh Zaid bin Sabit.
Ketika udah selesai, semuanya para penghafal Quran suruh ngecek, ternyata masih ada ayat yang telat, yang belum tertulis, yaitu ayat itu. Ya, maka kata Imam Sanusi, siapa yang membaca 2 ayat itu, maka dalam 1 hari itu dia tidak akan mungkin mati, tidak akan mungkin meninggal. Jadi para ulama mengatakan ayat itu ayat untuk memperpanjang umur dan juga untuk iktifa kecukupan dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah kalau takut-takut, saya setiap kalau mau naik pesawat tuh baca ayat itu. Kalau saya masih ingat berarti saya insya Allah nggak meninggal hari itu, gitu ya. Jadi itu buat barometer. Kalau kita memang saatnya meninggal saat itu, biasa kita istiqomah membaca ayat itu, hari itu lupa nggak baca, berarti memang udah ajalnya, begitu. Oke. Jadi itu ijazah mudah-mudahan bisa diamalkan dan juga kita dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum doa amin. Amin. Antum. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ببركة هذه الليلة لذكرى مولد خير البرية أن تغفر لنا يا الله ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا وامحو عنا يا الله يا الله واعف عنا واقض حوائجنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة اللهم نزه قلوبنا يا الله نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا يا الله واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada beberapa Nanti lagi terakhir. hadir ingin menyampaikan bahwa tadi diberkati Rasulullah SAW dan belajar bahwa akhlak mulia adalah bukti kejayaan. Dihasil Islam harus melalui kesulitan dinamika kesabaran dan kasih sayang agar mampu menghadapi tantangan sekarang. Hadirin rahimahullah, ijazah seluruh pelajar di depan atas nama terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, mohon maaf apabila ada kesalahan, berada suasana untuk biar kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.